Nah, sekarang kita akan mencari nilai desil ya. Nah, ini desil ke-8. Ini kan data tunggal nih. Sebelumnya kita urutin dulu ya. Oke, ini 3, 4, 5, 5 ya. 3, 4, 5, 5. 5-nya ada 2 ya, habis itu ada 6. 6-nya cuma 1. 7-nya ada 2 ya. 8 ada 3. Habis itu 9-nya ada 2 ya. Nah, oke, udah kita urutin ya. Nah, desil itu artinya D ya. DI sama juga dengan I dalam kurung N plus 1 dibagi 10. Desil itu artinya per 10 ya, dibagi 10. Nah, I ini adalah desil keberapa gitu. Artinya kalau desil ke-8 ya udah di 8 sama juga dengan 8 plus N ini banyaknya data. Nah, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tambah 1 dibagi 10. Gitu ya. Nah, oke, ini data ke ya, jangan lupa ya. Ini data ke berapa gitu. Kita mencari data ke berapa. Nah, jadi desil ke-8 itu sama juga dengan data ke gitu. Ini enggak saya tulis ya. Ya udah saya tulis dulu jadi data ke, nah gitu ya. Oke, ini 10 dibagi 12 kan 1,2 ya. 1,2 ditambah 1 per 10 itu 0,1. Nah, oke, jadi desil ke-8 sama juga dengan data ke. Nah, ini tulis saja data ke-nya ya. Saya lupa tadi. Oke, ini 1,3 ya kan. 1,3 kali 8 itu 10,4. Nah, jadi desilnya itu terletak ke data ke 10,4 ya. Desil ke-8 itu terletak pada data ke 10,4. Nah, kita lihat nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Artinya 10,4 itu di antara sini. Kalau desil ke 10 ke 8. Kalau 10,4 di antara sini gitu kan. Nah, oke. Jadi caranya gini ya. Nah, kita lihat desil ke 8, desil ke 10 itu kan 8. Ini kita pecah aja. Jadi dia 8 sama juga dengan data ke, nah ini 10,4 kan sama juga dengan data ke 10 ya. Tambah 0,4 itu setara juga dengan 4 per 10. Iya kan? Nah, oke. Nah, ini kita lanjutin lagi ya. Di 8 sama juga dengan, nah, data ke 10 di sini kan udah ada nih. 8 ya. Nah, jadi 8 ditambah habis itu 4 per 10. Nah, karena 10,4 di antara sini ya udah ini kita kurangin aja ya. Nah, kita ambil selisihnya. 9 dikurang 8 itu kan 1 ya. Nah, jadi 9 dikurang 8 itu kan 1. Jadi dia 8 sama juga dengan 8 ditambah ini 1 dikali 4 per 10 jadi 0,4 sama juga dengan 8,4. Nah, ini jawabannya gitu ya. Nah, ada nggak di opsi? Nah, jawabannya yang E gitu, gengs. Nah, kalau bentuk soalnya kayak gini ya, ini kan data berkelompok ya. Ini kita harus jumlahin dulu ya frekuensinya biar kita tahu desil ke 4 itu ke berapa gitu. Nah, di sini ini kalau kita jumlahin ya dapatnya 40. Nah, artinya N-nya itu sama juga dengan 40. N itu artinya jumlah frekuensi ya. Oke, jadi desil keempat ya. D4 ya, rumusnya sama ya. Jadi data ke, nah, data ke, oke, 4 ya. I N plus 1 ini 40 tambah 1 dibagi 10 gitu ya. Nah, sorry ya buat data berkelompok ya, saya lupa. Buat data berkelompok itu nggak perlu ditambah 1 ya. Jadi langsung aja 4 dikali ini 40 selalu dibagi 10 ya. Nggak perlu ditambah 1 karena ini data berkelompok.
Jadi coret aja 16. Nah, jadi desil keempat itu terletak di data ke-16. Nah, yang jadi pertanyaan, data ke-16 itu di mana? Gitu ya. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu frekuensi kumulatif. Oke, frekuensi kumulatif. Nah, ini 1 ya, 1 tambah 4 5. 5 tambah 8 13. 13 tambah 10 23. 23 tambah 9 itu 32 ya. 32 tambah 6 38. 38 tambah 2 40. Nah, oke, tadi desil keempat itu terletak ke 16. Nah, 16 itu ya terletak di sini. Kok bisa ke sini ya? Nah, kenapa? Karena ini kan 13 nih ya. Setelah 13 itu ada 14 ya kan? 14 ya, 14 hingga 23 itu di sini ya. Setelah 13 di sini kan ada 14, 14, 15, 16. Nah, jadi 16 itu ada di sini. Gitu ya. Nah, kalian harus cerna dulu ya pemahamannya. Nah, udah dapat di sini ya, ini enak ya. Tinggal masukin aja ke rumus. Nah, jadi desil ya. Oke, kita tulis ini rumus umumnya yang biasanya diajarkan di sekolah. Oke, tepi bawah ya, sesingkat TB, tepi bawah ditambah. Nah, ini I kali N dibagi 10 ya, dikurang frekuensi kumulatif. Nah, frekuensi kumulatif sebelum si desil. Nah, ini ya. Frekuensi kumulatif sebelum desil. Ini kan desil nih, kelas desil. Sebelumnya berarti 13. Oke, dibagi frekuensi si desil dikali panjang kelas. Nah, oke, jadi tepi bawahnya di sini ya, di 4 sama juga dengan tepi bawahnya yang ini ya, yang sebelah kiri ini. Ini selalu kita kurangin dengan 0,5. Jadi 25,5 gitu ya. Ditambah ini I-nya tadi kan 4 ya. 4, N-nya kan 40. Dibagi 10 gitu, ataupun ke berapa tadi? Kan ke 16. Ya udah kita tulis aja 16 gitu, sama aja sih. Nah, intinya kalian paham. Frekuensi kumulatif. Nah, frekuensi kumulatif yang dimaksud adalah sebelum kelas desil. Ini kan kelas desil nih. Sebelumnya berarti 13. Jadi dikurang 13 ya. Dibagi frekuensi si desil ya. Nah, oke, frekuensi si desil ini yang dimaksud yang ini ya, kan frekuensinya nih. Nah, oke, jadi 10 dikali panjang kelas. Ya, kalian lihat aja di data. Bawah kurangi atas, oke. Nah, 26 dikurang 21 jadi 5. Ataupun 16 kurang 11 gitu, sama aja ya. Intinya bawah kurang atas. Nah, kalau udah dapat semuanya kayak gini, ya udah jadi dapat nih desil keempat sama juga dengan 25,5 ditambah ini 16 ya kan. 4 kali 4 kan 16. 16 dikurang 13 kan 3. Per ini 10 dibagi 5 dibagi 10 kan setengah. Nah, jadi 3/2 ya. Oke, 3/2 itu setara juga dengan berapa, ayo? 1/2 ya. Nah, kita jumlahin aja. Sama juga dengan ditambah 2 jadi 27. Ini jawabannya ya, gitu. Oke, 27 jawabannya yang A. Oke, gengs, semoga aja kalian paham dari apa yang saya jelaskan ya. Kalau belum paham, tanyakan aja di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.